aku ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Acaranya tetap obrolan santai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dimanapun panjenengan saat ini berada, saya doakan semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sekaligus kesabaran dalam menghadapi masa pandemi sekarang ini, dan semoga corona cepat lenyap dari bumi yang kita cintai, amin. Materi obrolan kali ini kita akan membahas tentang level soal, Bapak Ibu. Ini saya pilih karena ada permintaan dari teman kita, sahabat kita lewat Japri kemarin. Begini pertanyaannya: sekarang kita membuat soal harus dengan pertimbangan level, yaitu level kognitif pengetahuan dan pemahaman, level kognitif penalaran, level kognitif aplikasi. Bagaimana menurut Bapak jika hal itu diterapkan dalam pembuatan soal pada mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di SD? Oke, luar biasa Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali, berarti Bapak Ibu telah merespon dan seakan-akan sudah tahu arahnya. Begitu Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali, saya apresiasi panjenengan. Ya. Saya jawab begini Bapak Ibu, ya, memang betul. Sepertinya ada sedikit perubahan tentang istilah soal dengan level tertentu. Nah, ini sekitar ya baru tahun-tahun kemarin. Tetapi saya tidak setuju kalau istilah 3 level tersebut dipakai pada mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di SD. Meskipun jika kita perhatikan model dan bentuk soal yang dibuat dengan istilah 3 level tersebut tidak ada bedanya dengan yang sudah-sudah. Jadi saya tidak setuju jika dipakai untuk membuat soal bahasa Indonesia. Tetapi apabila dipakai untuk membuat soal selain bahasa Indonesia, monggo, saya tidak bisa berkomentar. Mungkin dengan IPS cocok atau IPA cocok, monggo. Tetapi kalau dengan bahasa Indonesia saya berbeda pendapat. Sekali lagi, beda pendapat itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Bebas, merdeka belajar, guru penggerak. Dan perbedaan akan memperkaya kasanah kita. Oke? Dan dijamin oleh undang-undang Bapak Ibu berbeda pendapat itu. Sebab saya rasa justru akan menjadi lebih rumit. Betul, lebih rumit. Karena apa? Tidak sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Nanti kita cek aja Bapak Ibu, kita cek. Nah, kalau boleh saya berpendapat, soal bahasa Indonesia itu dibuat bukan dengan istilah level kognitif pengetahuan dan pemahaman, kognitif penalaran, dan kognitif aplikasi, tetapi soal harus dibuat dengan dasar 3 level. Sama ya Bapak Ibu, 3 level, yaitu level pemahaman bahasa, level penggunaan bahasa, dan level penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa. Mari kita cek. Ini pun harus lisan dan tulis loh Bapak Ibu. Tetapi yang kita bahas ini tulis karena naskah soal dikerjakan secara tertulis. Kegiatan anak membaca bukan mendengar. Kita lupa kalau ini, saya tidak tahu cara lisannya seperti apa. Tetapi kalau ini jelas, pada video saya sebelumnya sudah jelas bahwa kemampuan anak itu harus lisan dan tulis. Itu permintaan dari tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita cek dengan ini ada contoh. Nun sewu, saya benahi dulu videonya, kameranya. Ini ada paket seperti ini Bapak Ibu. Paket soal. Paket kisi-kisi terbaru. Paket kisi-kisi terbaru untuk SDMI. Untuk SDMI. Paket soal dan pembahasan. Ini bukan buatan saya, sekali lagi bukan buatan saya atau kelompok saya, tidak. Tapi dari sono.
Dan saya kira ini sudah beredar, tidak asing lagi. Kita coba telaah, kita coba perhatikan. Paket soal khusus bahasa Indonesia. A, ini soalnya bentuknya pilihan ganda. Berilah tanda silang bla 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 bla. Perintahnya bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Jadi teks ini sekali lagi, teks ini loh Bapak Ibu, untuk nomor 1 dan nomor 3 sampai nomor 3. Teks ini yang disebut media saji soal. Media saji soal ya ini berupa bahasa dalam bentuk teks, bukan bahasa dalam bentuk gambar, bukan bahasa dalam bentuk pantun. Nah, anak diuji kemampuannya untuk berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk teks ini. Nah, berkomunikasi diwujudkan dengan 3 kemampuan: pemahaman bahasa, penggunaan bahasa, dan penguasaan kaidah bahasa. Nah, ini yang bagian mana? Kita lihat pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu yang menentukan level apa yang diukur. Nah, ini sesuai dengan contoh menyebutnya level kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Tetapi kalau saya berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, pertanyaannya bagaimana cara bunglon mengubah warna kulitnya? Pertanyaan ini akan terjawab. Jawabannya pasti sudah ada di dalamnya ini, di dalam bacaan ini. Kalau pertanyaannya sudah ada di dalam, persis di dalam teks, maka ini pemahaman. Sekali lagi pemahaman. Jika anak dapat memilih dengan tepat A, B, C, D ini, mana yang paling tepat? Karena jawaban ini yang tepat sudah ada di dalam bacaan. Artinya kalau anak dapat memilih dengan benar, maka anak telah teruji kemampuannya di dalam memahami bahasa dalam bentuk teks ini. Nah, teks ini jebule bahasa Jawa. Bahasanya bahasa IPA, pengetahuan IPA, artinya anak akan memperoleh pengetahuan IPA dari pembelajaran bahasa. Jadi teks ini monggo terserah dimuati apapun, monggo pengetahuan apa, pengetahuan IPA monggo, IPA tentang apa, listrik, tentang bunglon, tentang batu-batuan monggo, terserah. Bahasa tidak keberatan. Jadi bahasa tidak keberatan, dimuati apa saja. Nanti anak akan memperoleh apapun dari sini. Sekali lagi, anak akan memperoleh pengetahuan apapun dari yang dibaca, yang disuguhkan, yang dibelajarkan oleh pembelajaran bahasa Indonesia. Paham Bapak Ibu? Jadi levelnya level pemahaman begitu saja, tidak pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan yang dipahami pengetahuan iya. Begitu, ini terbalik. Jadi kalau menurut saya levelnya ini yang benar level pemahaman. Berdasarkan hakikat tujuan belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, levelnya pemahaman. Sedangkan yang dipahami kebetulan ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? IPA. Tentang apa? Bunglon. Gitu loh. Jadi kegiatan anak membaca pasti, menganalisa kalimat, kata-kata iya, menalar iya loh. Semua ada. Semua kemampuan anak pasti, tapi ujung-ujungnya yang diminta atau yang dinilai adalah kemampuan pemahaman bahasa. Goalnya di situ. Jadi sekali lagi, apabila anak dapat memilih dengan benar, artinya dapat menjawab. Kalau sudah menjawab, karena jawabannya ada di sini persis, maka artinya dapat memahami bahasa. Sudah connect, sudah teruji kemampuannya dalam berkomunikasi dengan teks ini. Oke, saya ini nomor 2, kognitif penalaran. Menurut contoh ini disebut penalaran. Pertanyaannya, apa warna yang kira-kira akan dikeluarkan bunglon ketika ia kalah dari perkelahian? Nah, menurut ini penalaran. Anak menalar pasti, tetapi yang diukur
Kita perhatikan lagi, apa warna yang kira-kira akan dikeluarkan? Ditanya, disuruh berpendapat. Oke, setuju Bapak Ibu ya. Ini intinya nomor 2, anak diuji kemampuannya untuk berpendapat berdasarkan bacaan ini. Setelah paham, anak diteruskan untuk berpendapat. Berpendapat itu menggunakan bahasa. Istilahnya penggunaan bahasa. Anak dapat menggunakan bahasa atau tidak, bisa berpendapat atau tidak. Kalau bisa berpendapat berdasarkan isi teks ini, berarti sudah bisa menggunakan bahasa. Itu pembelajaran bahasa Indonesia, bukan penalaran. Menalar pasti, membaca iya, menganalisa iya, tetapi yang dinilai sekali lagi adalah penggunaan bahasa. Maka levelnya kalau saya level penggunaan bahasa. Level penalaran lagi nomor 3. Berikut ini adalah level perubahan warna bunglon. Ada tabel. Berikut ini adalah tabel perubahan warna bunglon. Nomor 1, 2, 3 alasan perubahan: melindungi diri, perasaan negatif, perasaan positif. Warna sesuai lingkungan untuk melindungi diri, yang negatif titik-titik, positif titik-titik. Jika anak dapat menjawab dengan benar, maka ini levelnya adalah pemahaman. Jadi isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah A, warna gelap, B, warna terang. A ini warna gelap, B warna terang, atau warna terang warna gelap, atau warna hitam warna kuning, warna hijau warna coklat. Mana yang betul? Nah, jawabannya ternyata ada di sini. Bunglon akan mengubah warnanya jika lebih gelap. Nah, saat marah, kecewa, atau perasaan negatif. Nah, ini perasaan negatif. Bunglon akan mengubah warna menjadi lebih gelap. Sedangkan saat gembira atau positif, bunglon akan mengubah warna menjadi terang. Jadi sudah jelas di sini jawabannya. Kalau sudah ada jawaban di sini, berarti sudah paham. Bukan menalar lagi, apanya yang dinalar? Ya, karena sudah ada di sini, sudah persis, jawaban sudah persis. Kalau sudah persis dengan pertanyaannya, maka ini pemahaman, artinya dapat memahami. Ini loh paragraf di sini ada, sudah dapat memahami isi teks bacaan. Oke, tidak apa-apa, sekali lagi beda pendapat, monggo jenengan yang memutuskan pakai logika yang benar. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan terus. Selama ini ikut-ikutan terus, salah diikuti. Nah, level kognitif pengetahuan dan pemahaman lagi. Saya kira ini pada hari Minggu diadakan kerja bakti. Siswa kelas 6 dibagi menjadi 2 kelompok, di garis bawah ini kelompok. Kelompok pertama membersihkan kelas, sedangkan kelompok kedua membersihkan halaman. Sekarang pertanyaannya mengarah kemana? Ke level mana? Nah, jadi pertanyaan ini penting sekali, akan kelihatan mengarahnya ke level apa. Persamaan kata bergaris bawah dalam kalimat tersebut adalah persamaan kata. Anak diuji kemampuannya untuk memahami kata kelompok. Persamaannya apa? Kalau anak dapat menjawab dengan benar, maka artinya sudah paham. Sudah memahami apa? Memahami kata kelompok inilah. Persamaannya kata kelompok. Jadi memahami kata, hanya kata saja. Beda dengan yang tadi ini, memahami isi. Ini lebih hot. Artinya berpikir tinggi. Anak di sini akan berpikir lebih tinggi. Kategorinya sudah hot. Tetapi kalau nomor 4 ini belum hot karena hanya kata. Yang dipahami itu hanya kata, tidak hot. Lebih hot tadi. Seperti ini pun mudah. Karena sudah ada persis di sini jawabannya. Pemahaman tetapi tidak hot. Tapi nomor 1 tadi hot, pemahaman tapi hot. Jadi ini pemahaman, masuk ranah pemahaman. Levelnya level pemahaman. Yang dipahami adalah kelompok, kata kelompok. Kalau ini menurut contoh ini pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman terlalu jauh. Ini hanya memahami kata saja kok. Nomor 5, kognitif penalaran. Perhatikan 2 teks berikut, teks 1 dan teks 2. Anak disuruh mencari persamaan ini.
yang menentukan. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah apabila anak dapat menjawab berarti sudah paham antara teks 1 dengan teks 2. Isine wis ngerti. Makanya dia dapat mengetahui persamaannya dan perbedaan. Jadi sekali lagi diuji kemampuan memahami kedua isi teks ini. Diuji kemampuannya dalam hal pemahaman dengan pertanyaan seperti ini. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi. Nah, aplikasi. Nah ini kognitif aplikasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengadakan sosialisasi ke sekolah. Beliau bla 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 bla. Pertanyaan ini yang menentukan level. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah pernyataan. Melihat atau memperhatikan pertanyaan, perintahnya, anak diminta untuk berpendapat. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf artinya membuat kalimat pernyataan. Intinya seperti itu loh. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Tetapi kalimat yang dibuat sudah tersedia. Anak tinggal memilih. Karena apa? Bentuknya pilihan ganda. Jadi aplikasi di sini saya kurang sependapat. Yang betul menurut saya adalah levelnya level penggunaan bahasa. Ini buktinya. Anak diminta untuk membuat kalimat pernyataan. Oke. Jadi sudah beberapa soal. Nah ini nomor 7. Cermati paragraf berikut. Besok pagi ada pelajaran menggambar. Bu Intan memberikan instruksi untuk membawa buku gambar berukuran A3, pensil HB, dan pewarna. Ini paragraf bunyinya seperti itu. Yang di garis bawah adalah instruksi, kata instruksi. Perintahnya, sekali lagi perintahnya menentukan arah level. Makna kata bergaris bawah dalam paragraf tersebut adalah, yang ditanya adalah hanya makna kata instruksi. Kalau dapat menjawab artinya sudah paham makna kata. Bukan pengetahuan, pemahaman, tetapi pemahaman saja, levelnya itu. Sekali lagi, ini berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sendiri agak ragu yang membuat ini nun sewu telah mempelajari dengan benar atau belum pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau sudah benar-benar mempelajari dan mengerti, saya kira membuat levelnya tidak seperti ini. Justru membingungkan Bapak Ibu guru se-Indonesia. Sekali lagi, menurut saya seperti itu. Level kognitif aplikasi. Lagi. Jadi sudah beberapa soal ya Bapak Ibu, sekali lagi ini levelnya pemahaman memahami kata. Nah, sekarang seperti ini, sekali lagi saya pilihkan. Level kognitif aplikasi. Nomor 11. Kalau saya bukan belum tapi tidak aplikasi. Lihat contoh. Lihat pertanyaan. Ini bahasa dalam bentuk gambar. Sekali lagi, perhatikan iklan di berikut. Ini loh namanya alat komunikasi. Bahasa dalam bentuk iklan. Bukan bahasa dalam bentuk teks paragraf, bukan. Tapi bahasa dalam bentuk iklan. Anak diuji kemampuannya berkomunikasi dengan iklan. Tetapi berkomunikasinya bagian apa, levelnya apa. Nah, kita lihat pertanyaan atau perintahnya. Kata yang tepat, baru saya membaca kata yang tepat untuk melengkapi, berarti penggunaan bahasa ini. Levelnya penggunaan bahasa. Apabila anak dapat menjawab dengan benar, maka anak sudah teruji kemampuannya menggunakan bahasa. Walaupun bahasa yang digunakan sudah tersedia. Kalau ini kata yang tepat, kalau saya bukan kata lagi, ini sudah kalimat. Ini beda pendapat lagi, tidak apa-apa. Kalau saya kalimat yang tepat, bukan kata yang tepat. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi beda pendapat, sah-sah saja. Jadi kalau saya ini ranahnya, ini levelnya level
penggunaan bahasa. Coba saya cari. Saya cari level yang lain. Level kebahasaan. Level kebahasaan ini belum saya temukan. Level kebahasaan belum ada. Coba saya perhatikan di sini. Kita lihat perintahnya. Nah ini 38. Ini kelihatannya kok penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik A, B, C, D. Anak diuji kemampuan di dalam penguasaan ejaan atau kaidah bahasa. Ini tepat sekali. Maka ranahnya ranah atau levelnya level penguasaan kaidah, bukan pemahaman, bukan penggunaan bahasa. Sekali lagi tetapi levelnya penguasaan kaidah bahasa. Anak sudah memiliki belum ya kaidah? Diuji kemampuannya. Apabila anak dapat menjawab dengan benar, berarti anak sudah memiliki atau menguasai kaidah bahasa, khususnya ejaan. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi ini yang menjadikan saya berbeda pendapat. Jadi bukan aplikasi, tetapi ini levelnya level penguasaan kaidah bahasa. Artinya apabila anak dapat menjawab dengan benar, maka anak telah menguasai kaidah bahasa karena sudah tahu tentang ejaan pada kalimat ini yang benar seperti apa. Oke. Nah, sekali lagi. Perbaikan ejaan nomor 38 sama. Ini sama ejaan yang diuji kemampuannya di dalam menguasai kaidah bahasa atau ejaan. Jadi ejaan itu masuk ranah kaidah bahasa, tetapi tulis di sini. Tetapi kalau di contoh soal ini sama-sama ejaan, tetapi yang sini aplikasi, yang nomor 39 penhalaran ini saya yang tidak bisa menjelaskan. Sekali lagi saya menjadi lebih pusing, lebih rumit dengan ini karena sama-sama ejaan. Kenapa kok ini penalaran dan sini aplikasi? Dan sekali lagi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada kata pada Rabu malam terjadi banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perbaikan ejaan yang tepat. Nah, apabila anak dapat memilih kalimat ABCD dengan benar, maka artinya dia sudah memperbaiki, sudah teruji kemampuannya. Oke Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu, saya kira demikian. Jadi dari beberapa contoh itu, mohon maaf ini tidak lengkap sampai terakhir. Tidak sampai terakhir karena durasi waktu. Sekali lagi ini bisa dilanjut pada video berikutnya. Nah, sekarang menginjak ke kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulannya kita ikuti kesimpulannya seperti ini. Saya dekatkan kesimpulan dari obrolan ini. Jika membuat soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kita gunakan dasar pengelompokan 3 level yang sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu level pemahaman bahasa, level penggunaan bahasa, dan level penguasaan kaidah bahasa. Nah, bukan level aplikasi, penalaran, dan pengetahuan, bukan. Sekali lagi, saya berbeda pendapat dan perbedaan pendapat itu sah-sah saja, lebih akan memperkaya perbendaharaan bahasa kita. Dan perbedaan saya dasarkan atas hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar atau SDMI. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya sekali lagi manusia biasa, mungkin ada kesalahan dalam ucapan atau tutur kata ataupun tulisan. Saya mohon maaf dan siap dikritisi, diberikan masukan dan sebagainya. Dan apabila bermanfaat silahkan di-share pada teman yang lain, di komen.
Ingat bahwa setiap siswa adalah guru, setiap guru adalah siswa, dimanapun tempat adalah sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.